Oke, Assalamualaikum. Akhirnya gue upload video lagi. Setelah terakhir gue upload itu mungkin seminggu ada setelah timnas aja. Jadi pas terakhir timnas itu main, gue upload. Nah sekarang gue mau ngebahas tim kebanggaan kita bersama, Persija Jakarta. Lagi seru banget rumornya, isunya, terus bursa transfer ini lagi hot-hotnya. Jadi gue ada beberapa pembahasan. Tom Haye tentunya ini seperti apa nanti, terus ada Jordi Amat, ada Piala Presiden juga gue mau singgung, banyak hal yang akan gue singgung. Tapi sebelum gue mulai, gue masih mau menawarkan, ini gue sedikit lagi sih, udah tinggal ngabisin aja. Ini dia, kemasan 30 mili, lagi gue banting harga gila-gilaan, ini gue cuci gudang. Jadi mungkin hampir setengahnya harganya, jadi lo cek aja keranjang yang udah gue munculin di sini, lo lihat. Itu murah meriah. Nanti kalau masih ada bonus, gue kasih juga bonus kalian. Cuman kalau bonusnya udah habis ya, kalian jadi siapa cepat dia dapat aja lah. Oke? Gue mau langsung mulai aja. Yang pertama, Tom Haye. Tom Haye, jadi hangat perbincangan, bahkan dari fanbase timnas pun, dari beberapa admin sepak bola nasional yang nggak pernah ngebahas Liga Indonesia pun, ini ikut komentarin gitu, ikut nanya gimana perkembangan Tom Haye, apakah benar dia ke Persija apa segala macam. Ditambah isu-isu yang Erick Thohir bilang di konferensi, di wawancaranya, dia bilang kalau pemain diaspora mau main di Liga Indonesia ya nggak apa-apa, dia bilang kan Liga Indonesia juga udah bagus gitu. Jadi ini semakin menguatkan, ditambah akun-akun gede juga udah pada posting tentang sebenarnya ada 3 sih, Tom Haye, Rafal Strike, sama si Orat Mangun. Ini yang diisuin main ke Liga 1. Nah, Tom Haye, dia yang paling gencar banget diisuin sama Persija Jakarta. Selain dia juga ada Jordi Amat, nanti gue akan bahas kepisah. Nah, kemungkinannya kayak gimana? Gue bilang ada kemungkinan juga sih, karena dari awal juga udah ada isu kalau misalkan udah deal, udah semua kedua belah pihak udah sepakat verbal, tinggal nunggu persetujuan dari PSSI. Waktu itu bahasanya kayak gitu. Nah, sekarang PSSI udah ngasih lampu hijau. Nah, mungkin hari ini lagi proses-proses, bisa jadi, bisa enggak juga, kita nggak tahu. Namanya transfer, ada kecocokan lain halnya kan kita nggak tahu. Agent yang bermain di situ sama klub. Terus, kalaupun iya, kenapa Tom Haye ke Persija? Gue ngeliat kayak gini. Timnas kemarin kurang memuaskan ketika lawan Jepang. Nah, setelah itu PSSI berusaha untuk nambah kekuatan lagi buat timnas Indonesia. Terutama di lini tengah sama lini depan. Jadi bakal ada rombak gede-gedean. Nah, Tom Haye mungkin berpikir, atau agentnya kasih masukan ke dia, mungkin kayaknya lo bakal kesingkir di timnas. Di timnas juga kan dia biasanya di menit 60-an, menit 70-an kan suka diganti. Memang fisiknya dia nggak seprima yang lain gitu. Ditambah umur dia juga udah nggak muda lagi. Terus dia main di level tertinggi di Eropa juga, kayaknya di Liga Belanda pun mungkin tawarannya udah nggak banyak ke dia. Tapi bagi gue ini orang main di Liga kasta kedua Belanda atau kasta kedua di Belgia dan segala macam, ya masih bisa gitu. Cuman kekhawatiran dari dia yang gue pikirin, karena melihat PSSI bakal rombak lagi, bakal datengin banyak pemain diaspora lagi, dia khawatir posisi dia akan tergantikan. Nah, kalaupun dia main di Eropa, posisi dia tetap tergantikan, kenapa nggak di Indonesia aja? Yang pertama, di Indonesia poinnya, popularitas dia tetap terjaga, dia bakal tetap naik popularitas dia, terus dari segi uangnya, dari segi duitnya, itu juga cukup bagus di Indonesia. Endorse juga masuk banyak banget, apalagi dia main di Liga 1. Karena umur udah nggak muda lagi, dia khawatir karir dia itu nggak akan lama di Eropa, terus pas dia ke Indonesia, itu udah basi. Takutnya kayak gitu. Ini momentum dia ketika nama dia lagi naik-naiknya, dia main ke Liga Indonesia, kalau gue ngeliat sih pas banget ini untuk momentum buat dia pribadi, memutusin main di Liga 1. Mungkin seperti itu. Ini analisa gue aja gitu. Terus, untuk PSSI-nya ada keuntungan apa nggak? Ada. Karena PSSI pengen level liganya itu naik, tentu dia harus mendatangkan pemain-pemain atau liga ini harus punya pemain-pemain yang kualitas gitu. Kayak Tom Haye misalkan, kayak Jordi Amat, terus kayak Orat Mangun, Rafal Strike. Mungkin kayak gitu. Nah, dengan hadirnya pemain-pemain ini, tentu level liganya pun akan terangkat. Jadi, yang dapat untung banyak banget. Tom Haye-nya sendiri untung, PSSI-nya untung, terus klub Persijanya juga ya untung dapat pemain sekelas Tom Haye. Siapa nggak tahu Tom Haye itu mainnya bagus banget kan dia. Apalagi dia cuman ngatur di lini tengah. Nah, kita udah punya Gustavo Almeida di depan, dia tinggal nunggu bola dari dia aja. Gue rasa akan cocok banget ketika dia di Persija. Jadi banyak beberapa titik yang diuntungkan ketika pemain diaspora datang ke Indonesia. Jangan lo salahin lagi, kenapa lo menurunkan level apa segala macam. Memang level dia grafiknya udah turun gitu. Dia ke Indonesia tuh memang levelnya udah turun.
Dan dia juga khawatir kalau dia nggak bisa bermain lagi di timnas Indonesia ketika nanti PSSI ngedatengin lagi pemain diaspora. Wajar-wajar aja. Pilihan yang tepat bagi gue untuk Tom Haye bermain di Liga Indonesia, terutama di Persija Jakarta. Terus atmosfer pun Liga Indonesia sangat menarik dibanding di Belanda. Dia seringkali bahas tentang atmosfer derby besar di Indonesia, terus tentang apa namanya, lu kalau di Belanda sekelas pemain bola lu main di klubnya Tom Haye, lu kalau jalan di jalan tuh nggak ada ngenalin juga gitu, nggak seheboh di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia, lu jadi pemain bola di sini, terus lu jalan di jalanan, gua rasa nggak akan bisa gitu, karena terlalu fanatismenya itu sangat amat tinggi untuk sepak bola Indonesia. Nah itu Tom Haye sepertinya suka dengan hal itu. Oke? Terus Jordi Amat juga ini apalagi lebih masuk akal lagi. Sekarang di timnas juga dia udah nggak kepake. Terus apalagi datang pemain sekarang dengan pemain yang ada aja dia udah nggak kepake banget gitu. Terus apalagi nanti datang pemain baru lagi, kalaupun nanti di posisi back ya tambah kesingkir lagi dia. Umur dia juga udah nggak muda, dia juga udah punya pengalaman yang luar biasa, dia udah malang melintang di mana-mana, dia udah ke Eropa, dia udah kemana-mana. Terus terakhir di timnya juga dia udah dapat gelar apa segala macam. Mungkin untuk seriusnya ini dia udah cukup. Nah sekarang saatnya dia untuk menikmati sisa karirnya dia dengan tetap menjaga popularitasnya, terutama di Persija Jakarta, karena fanbase dari Persija itu cukup sangat amat besar, terbukti dengan kehadiran penonton terbanyak di Liga Indonesia. Itu gila, sampai sekarang gue masih bingung ya. Ketika tim lo berada di papan tengah, tapi jumlah penonton yang hadir ke stadionnya itu tertinggi di Indonesia gitu. Apalagi level kita di klasmen 1-2, gue nggak tahu jumlah penonton seperti apa yang akan datang ke stadion. Itu juga disinggung di konferensi persnya ketika mau ngadain Piala Presiden. Dibilang ini kan Persija kan punya fanbase yang cukup besar gitu, yang jumlah penonton ke stadionnya itu yang tertinggi segala macam. Cuman kata Erick Thohir, dia bilang ya kalau mau diundang juara Piala Presiden loh. Ya gimana mau juara? Diajakin juga kagak. Membingungkan. Gak apa-apa, biarin biar dia pada happy. Lagi dia bilang kalau mau masuk ke Piala Presiden itu ada kriterianya. Harus juara Liga atau juara Piala Presiden sebelumnya. Ya terus ini Oxford, ini apa ini kalau misalkan tiba-tiba ada All Star yang aduh, udah kacau banget. Gue juga malas sebenarnya ngebahas itu. Jadinya ya kacau balau. Oke? Gue mau lewatin permasalahan Piala Presiden karena bagi gue nggak menarik. Itu udah sia-sia kita mau komentar kayak apa juga udah percuma gitu. Terus poin berikutnya, Jordi Amat selesai tadi kayak gitu, kurang lebih alasannya menurut gue seperti itu. Tom Haye menurut gue juga seperti itu. Jadi wajar-wajar aja ketika dia memilih untuk bermain di Indonesia. Itu pun kalau dia nanti jadi main di Liga Indonesia ya. Belum tentu juga, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Oke, terus Mauricio Souza, pelatih baru Persija Jakarta, nanti akan datang tanggal 20 Juni. Sekarang gue bikin video tanggal 14-15 Juni. Dia akan datang tanggal 20 Juni, nggak tahu iya, nggak tahu enggak, tapi informasinya itu dia akan bawa 4 pemain asingnya langsung dari sana gitu. Nah, bukan nggak tahu ya dari Brazil apa enggak, cuman ini dia bakal bawa 4 pemain asingnya, entah berbarengan, atau si pemain menyusul, gue belum tahu, tapi yang pasti tanggal 20 dia akan datang. Nah, pemain asingnya, ada yang dari Argentina, ada yang dari, ini bocorannya ya, gue belum tahu juga nih, ada yang dari Argentina, ada yang dari Portugal, ada yang dari Brazil, dan semua pemain ini posisinya gelandang bertahan 1, gelandang serang 1, sayap 2. Ini keren banget, Gustavo 1 di depan. Gila, ini bakalan edan ini Persija Jakarta. Oke? Nah, belum pernah main di Liga Indonesia sama sekali keempat pemain ini. Nah, gue khawatir lagi ketika Persija tuh hobi banget datengin pemain dari luar, pemain asing, tapi yang bener-bener nggak pernah nyobain Liga Indonesia. Itu agak mengkhawatirkan, karena kita udah nyoba beberapa kali, memang sempat berhasil sih, kayak Yusuf Helal, Kermencik, Hanno Behrens, agak susah. Yusuf Helal oke lah, Kudela tapi cukup berhasil. Nah, Persija nyoba lagi dengan pemain-pemain yang belum pernah main di Liga Indonesia. Kalau gue condong sama pemain asing yang udah main di Liga Indonesia gitu. Cuman nggak tahu, terobosan dari Persija mungkin seperti ini karena targetnya juara. Ya kita lihat aja, jadi total udah ada 7, kalaupun 4 jadi ya, udah ada 7, ditambah si Gustavo Almeida, ditambah Eduardo, ditambah sama si Rio Matsumura. Dan gue, Rio Matsumura, antara dia keluar atau enggak, kan dibilang gini, kalau ada yang minat, Rio Matsumura boleh keluar dari Persija. Cuman, beberapa kali Rio Matsumura ini suka mainnya suka seenak-enaknya gitu. Tapi, kalau dilihat dari statistik, ini orang gila, bagus banget gitu.
dari jumlah golnya, dari jumlah efektivitas permainannya dan segala macam, ini orang bagus. Cuman apa namanya emosian aja gitu. Kadang dia suka ngambek keluar lapangan, nggak mau ikut nyanyi apa segala macam. Tapi mungkin tipikal orang Jepang, dia punya kedisiplinan tinggi, dia punya. Nah itu yang masih belum bisa dia menyesuaikan sama Liga Indonesia. Harusnya Liga Indonesia menyesuaikan ke profesionalitasan dia gitu, bukan dia menyesuaikan ke kita gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau masih dipertahankan, gue juga masih oke banget karena Ryo Matsumura dari statistik luar biasa gila. Oke. Terus apa lagi? Yang berikutnya Jis. Ini ada yang lucu sedikit. Waktu itu kita sempat gembar-gembor, bukan kita ya, kita sih ngikutin aja apa yang dimau sama Persija. Persija sempat waktu itu ngomong mau bikin stadion dan segala macam. Udah hampir tahap terakhir, tapi sekarang dipending sepertinya karena menurut Pak Panca di acara ngopi bareng Persija itu dia bilang, gue baca di media ya, dia bilang dia itu diundang sama gubernur dan diminta untuk menunda pembangunan stadion karena gubernur berjanji akan jadi gubernur janji kalau Persija pasti bermain di JIS untuk laga home satu musim. Itu janji dari si gubernur. Dan mungkin karena itu jadi si Persija mengurungkan niatnya buat bikin stadion baru. Mungkin karena itu. Nah terus si Pak Panca ngeluh kan sama si gubernur. Gimana kita punya 2 stadion megah, ada GBK, ada JIS, tapi kita nggak bisa main. Kita selalu kelempar lah, ntar kita main di Pakansari, ntar kita main di Patriot dan segala macam. Itu gimana? Nah, akhirnya keluarlah janji itu dari gubernur. Selama saya menjabat, dia bilang, tenang. Itu stadion JIS dibangun untuk Persija. Bahasanya kayak gitu. Dan selama saya masih menjabat, Persija akan tetap pakai stadion itu. Jadi dijanjikan musim ini, kalau Persija Jakarta itu akan menggunakan stadion JIS secara penuh. Kalau misalkan satu musim main di JIS full, gue yakin banget ya, target kita untuk juara musim ini sepertinya bisa tercapai. Amin, insya Allah. Oke? Jangan lupa parfum gue, Alkas. Nah, nanti ada varian baru juga bakal lebih dahsyat. Tapi ini gue lagi banting harga gila-gilaan. Cek lagi keranjang. Lo pencet aja layarnya, ntar muncul lagi keranjang situ. Langsung beli ke Shopee gue. Langsung beli di situ. Murah meriah. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.